ikut ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai analisa rangkaian pada teorema superposisi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fedrianto Pelembang, NPM 20403020039, dan rekan saya Heri dengan NPM 20403020067. Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Next. Teori teorema superposisi. Ide dasar superposisi terdapat pada sifat linear. Teorema superposisi menyatakan bahwa tegangan atau arus yang melalui sebuah elemen dalam rangkaian linear adalah penjumlahan dari tegangan pada atau arus yang melalui sebuah elemen untuk tiap sumber tegangan yang aktif sendiri. Prinsip teorema superposisi membantu kita untuk menganalisa rangkaian linear dengan lebih dari satu sumber bebas dengan menghitung kontribusi tiap sumber bebas secara terpisah. Bagaimanapun, untuk menggunakan teorema superposisi, kita harus ingat bahwa yang pertama, kita menggunakan satu sumber bebas pada satu waktu dan menonaktifkan sumber bebas lain. Ini berarti kita mengganti setiap sumber tegangan dengan 0 volt atau short circuit dan tiap sumber arus dengan 0 ampere atau open circuit. Dengan ini kita memperoleh rangkaian yang lebih sederhana. Sumber tak bebas dibiarkan aktif karena dikendalikan oleh variabel rangkaian. Langkah untuk menggunakan teorema superposisi. Yang pertama, matikan semua sumber bebas, sisakan satu sumber, temukan keluaran tegangan atau arus sesuai sumber aktif menggunakan teknik pada penjelasan sebelumnya. Yang kedua, ulangi langkah 1 untuk tiap sumber bebas. Yang ketiga, tentukan total keluaran dengan penjumlahan aljabar tiap keluaran sesuai sumber bebas. Menganalisa rangkaian dengan superposisi memiliki satu kekurangan besar, yaitu dapat memberikan pekerjaan tambahan. Jika rangkaian memiliki 3 sumber bebas, kita mungkin harus menganalisa 3 rangkaian sederhana untuk menghasilkan keluaran tiap sumber bebas yang aktif. Bagaimanapun, superposisi membantu untuk mengubah rangkaian kompleks menjadi rangkaian sederhana melalui penggantian sumber tegangan menjadi short circuit dan sumber arus menjadi open circuit. Lanjut. Teorema superposisi berkaitan dengan rangkaian yang memiliki sumber tegangan ataupun sumber arus yang lebih dari satu. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui besarnya arus yang mengalir pada suatu resistor kalau sumber tegangannya ada banyak atau arus realnya banyak? Sebagai contoh, sebagai berikut. Nah, di sini terdapat sebuah rangkaian yang memiliki 2 sumber tegangan dan 1 sumber arus. Nah, yang ditanyakan dan terdapat 3 hambatan atau 3 resistor. Nah, yang ditanyakan pada resistor pada arah panah yang itu ditanyakan bahwa berapa arus yang mengalir pada resistor ini. Next.
Harga arus atau tegangan yang melalui sebuah resistor adalah senilai dengan jumlah aljabar atau tegangan dari tiap-tiap sumber yang ada. Cara perhitungannya adalah mencari arus atau tegangan yang mengalir menurut satu sumber secara terpisah. Dalam hal ini sumber lain dihilangkan. Begitu pula seterusnya sehingga didapat beraneka arus yang mengalir menurut semua sumber yang ada. Nah, di sini ada sebuah rangkaian yang tadi pada sumber arus berubah menjadi sebuah resistor. Pada gambar kedua di situ sumber arus. Sumber tegangan yang kedua itu berubah menjadi sebuah resistor. Berubah menjadi next. Walaupun digunakan peraturan yang berbeda untuk menyediakan sumber, yakni ada dua, yaitu sumber arus dan sumber tegangan. Nah, untuk sumber tegangan sumber tegangan yang ditiadakan, maka sumber ini akan menjadi rangkaian tertutup atau short circuit. Nah, di sini ada sebuah sumber tegangan. Jika rangkaian memiliki dua sumber tegangan, maka sumber tegangan yang kedua akan dihilangkan dan menjadi sebuah rangkaian tertutup, seperti yang ditunjukkan arah panah. Lanjut. Nah, untuk sumber arus yang ditiadakan, maka sumber ini akan menjadi rangkaian terbuka atau open circuit. Nah, di sini ada gambar di sebelah kanan ada gambar sumber arus. Jika terdapat beberapa sumber, jika kita ingin menyediakannya, maka akan berubah menjadi open circuit seperti gambar yang ditunjukkan anak panah itu. Next. Arus real atau besar arus yang sesungguhnya yang akan mengalir pada elemen itu adalah hasil aljabar, penjumlahan dan pengurangan dari semua arus yang telah terhitung, tergantung arah arusnya. Dalam hal ini, arah arusnya searah berarti dijumlah, berlawanan berarti dikurangi. Nah, di sini terdapat gambar sebuah rangkaian dengan dua sumber tegangan. Nah, pada I1 itu mengarah ke kanan dan I2-nya mengarah ke kiri. Sehingga I atau arus sebenarnya atau arus realnya yaitu adalah I1 dikurang I2. Karena I2 berlawanan dengan I1, makanya I2 menjadi min. Nah, pada gambar kedua terdapat sebuah rangkaian yang memiliki dua sumber tegangan dan I1-nya mengarah ke kanan dan I2-nya juga mengarah ke kanan. Maka dari itu dari I realnya itu sendiri adalah I1 tambah plus I2. Next. Nah, langkah superposisi. Berikut ini disajikan beberapa arus listrik yang mengalir pada I3. Nah, di sini ada sebuah rangkaian yang memiliki dua sumber tegangan dan ditanyakan yaitu I3-nya. Terdapat 3 resistor yaitu R1, R2, dan R3. Nah, untuk melakukan superposisi, langkah pertama yaitu tutup salah satu sumber tegangan. Umpama volt pada S2 untuk mencari I3 menurut volt pada S1. Rangkaian tersebut akan menjadi, nah, karena sumber tegangan
Nah, karena sumber tegangan ada dua, maka sumber tegangan Fs2 akan menjadi short circuit atau rangkaian tertutup. Atau Vs2 itu di-shortkan. Sehingga next. Nah, sehingga untuk R menurut Vs1, ini berarti R1 diserikan dengan R2 per R3. Nah, maka didapatkan untuk R1 menurut Vs1, yaitu R total sama dengan R1 plus dalam kurung R2 dikali R3 per R2 ditambah R3. Nah, untuk PS1 I menurut PS1 yaitu I total yaitu PS1 per R total. Nah, menurut hukum pembagi arus I3 dapat dicari sebagai berikut, yaitu I3 sama dengan R2 per R3 ditambah R2 dikali dengan I totalnya. Jadi, kita sudah mendapatkan I3 menurut PS1. Next. Ya, saya persilakan kepada Heri untuk melanjutkan membaca presentasinya. I3 menurut ulang. Masa yuk. Baca. Baca aja. Baca. Ulang. Sorry. Lanjut aja. Lanjut aja baca. Apa sayangnya? I3 menurut Ini PS2. apa? Yang mana? I3 menurut PS2. Terus? I3 menurut fase Fs fase berdua. Maka kita mencari harga I3 sama seperti langkah yang telah dijelaskan di atas. Hanya saja kali ini R total merupakan R3 tambah R1 per R2. Mari kita cari R totalnya. R total sama dengan R3 tambah R1 kali R2 per R1 tambah R2. Lalu cari satu total. Satu total F per S1 R per R total. Next. I3 bisa dicari
I3 sama dengan R1 per R1 tambah R2 kali I total. Kini kita telah mendapatkan harga I3 menurut FS1 dan FS2. Harga I realnya pada I3 adalah jumlah aljabarnya. Amati rangkaian bawah harus secara. Maka I3 Fs per 1 tambah I3 Fs per 2 ialah nilai I realnya. Ini ada gambar rangkaian listrik. Terus hitung arus I menggunakan teorema superposition. Pertama, kita aktifkan sumber tegangan dan mematikan sumber arus. Kita gantikan dengan impedensi internal, open security. Jadi I sama dengan 20 per 10 tambah 10 kali 1 sama dengan 1 ampere. Next. Selanjutnya kita aktifkan sumber arus dengan mematikan sumber tegangan. Kita gantikan dengan impedensi internal, short security. I2 sama dengan kurang 20 per 10 tambah 10 kali 1 sama dengan per 0,5 ampere. Jadi I sama dengan I1 tambah I2 sama dengan 1 kurang 0,5 sama dengan 0,5 ampere. Carilah berapa arus yang mengalir pada resistor R2. Langkah pertama adalah matikan salah satu sumber. Sebagai contoh, matikan sumber arus. Maka rangkaiannya akan menjadi seperti berikut. Ini ada gambar di bawah. Nice. Next yuk. Karena ada yang terbuka, maka R1 ke R3 tidak mengalir arus. Jadi hanya R2 dan R4 saja yang mendapatkan arus listrik. I total sama dengan V sumber per R total. 6 volt sama dengan 3 ohm tambah 2 ohm. Sama dengan 6 per 5 ampere. Maka demikian karena seri I2 sama dengan I total sama dengan 6 per 5 ampere. I2 menurut sumber arus. I total sama dengan A2, maka I2 adalah I2 sama dengan R4 per R4 tambah R2 kali I total sama dengan 2 per 2 kali 3 kali 2 ampere sama dengan 4 per 5 ampere. Sekarang kita sudah tahu I2 berdasarkan sumber tegangannya dan sumber arus. Harga I real adalah
I sama dengan menurut Fs tambah I2 menurut sumber arus. Sama dengan 6/5 tambah 4/5. Sama dengan 10/5. Dengan 2 ampere. Jadi arus yang mengalir menuju R2 adalah sebesar 2 ampere. Hitunglah arus I dengan teorema superpesis. Ketika sumber arus IS sama dengan 8A aktif, maka sumber arus 4A digantikan oleh open security. I1 sama dengan 3/3 tambah 2 kali 3I1 kurang 8. I1 sama dengan 3/5 atau 3I kurang 8. 5I1 sama dengan 9I1 kurang 24. I 24/4 sama dengan 6 ampere. Ketika sumber arus IS sama dengan 4 ampere 4 aktif, maka sumber arus 8A digantikan oleh open circuit. I2 sama dengan 3/3 tambah 2 kali 3I/2 tambah 4. I2 sama dengan 3/5 atau 3I/2 tambah 4. 5I/2 sama dengan 9I/2 tambah 12. 12/4 sama dengan -3. Jadi I sama dengan I1 tambah I2 6 kurang 3 sama dengan 3 ampere. Ya, sekian presentasi dari kami mengenai teorema superposisi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.